Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Banjarmasin? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam di rumah yang dirahmati Allah ya. Sudah tadi kita bahas sama guru-guru kita di tema kita yang luar biasa tentang hari ini apa temanya tadi? Masalahku boleh besar. Bukan. Temanya adalah ternyata ucapan-ucapan ini bisa menghambat rezeki kita loh. Udah 5 dibahas tadi. Yang pertama adalah ucapan saya tidak punya uang diganti. Ya, jadi apa Ustadz? Insya Allah ada rezekinya. Yang kedua, ucapan semua serba mahal. Gantilah dengan pasti akan terbeli jika ada rezekinya. Yang ketiga, kok nyari kerja susah ya? Jawabannya, semoga Allah mudahkan dan berikan yang terbaik. Amin. Yang keempat, masalahku banyak banget. Masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah yang maha besar. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Nanti masih dilanjutkan lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya ada video lagi nih Ustaz. Apa itu videonya? Tentang kekurangan jadi kelebihan. Kok bisa? Kok bisa? Coba. Kita lihat. Ini coba. Oke, kita lanjut lagi ya dengan kata-kata yang berikutnya yang gak boleh diucap. Apa sih? Kok aku berbeda dengan yang lain? Nah, ini jadi salah satu ucapan juga yang bisa membuat rezeki kita jadi seret. Kenapa kok aku berbeda dengan yang lain? Terus apa kata-kata penggantinya nih Ustaz Syam? Supaya kita gak mengucapkan kata-kata yang tadi itu. Mohon izin, silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kasih Bang Fadli, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan bisa di atasnya malaikat kalau mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau tidak dipergunakan akal dan hatinya, itu jauh lebih rendah daripada seekor binatang. Karena sesungguhnya yang membedakan kita dengan makhluk Allah itu adalah adanya nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu, bisa bersama dengan kiramil bararah, para malaikat yang agung. Tapi kalau kita dikalahkan oleh nafsu, maka tidak ada bedanya dengan binatang ataupun binatang ternak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala kekurangan yang dimiliki manusia dan kelebihannya, kalau ada kita punya kekurangan fisik, maka jangan katakan kok aku berbeda dengan yang lain. Punya mungkin keterbelakangan fisik, jangan mengatakan kenapa Allah ciptakan aku seperti ini. Tetapi jadikanlah menjadi motivasi dengan mengatakan ternyata aku spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ujian yang mana pasti aku bisa melewatinya. Coba lihat para alim ulama, para salafus saleh ketika mohon maaf dikasih mata yang tidak bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan mereka? Allah Subhanahu wa taala menjaga mataku daripada dosa. Banyak di luar sana orang yang bisa melihat tapi ternyata matanya lebih banyak memandang subhanallah sosmed dibanding Quran. Lebih banyak dia melihat daripada sosial medianya, daripada Qur'annya, sehingga mata itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menceritakan kisah ini. Seorang yang dengan keterbelakangan ataupun keterbatasan kakinya, dia melangkah menuju tempat ibadahnya. Dilihat oleh orang yang sehat, lalu orang yang sehat ini mengatakan, "Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesembuhan kepada orang tersebut." Dia semangat ibadah, "Ya Allah ya Rabb." Lalu orang yang sakit ini mendengar doanya dengan mengatakan, "Coba ulangi doamu. Saya mendoakan engkau agar diberikan kesehatan." Kata kakek tersebut, "Jangan kau doakan kaki saya sehat, karena selama saya hidup 60 tahun, inilah kaki saya yang paling sehat. Justru kaki saya yang sakit, lihatlah 20 tahun ke belakang. Kuat ke pasar tapi tidak kuat ke masjid. Itu kaki yang sakit. Kuat dahulu kalau main bola tapi tidak kuat datang ke majelis taklim. Itu kaki yang sakit. Kalau undangan arisan cepat datang, tapi kalau undangan majelis taklim lambat datang. Itu aslinya sakit. Kalau ini jangan didoakan sembuh, karena ini adalah sehat." Ada seorang Abu Kilabah radhiyallahu anhu warda, ketika berada dalam kekurangannya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan lumpuh dalam rumah yang kecil, dalam tenda yang kecil. Tapi doanya dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Segala puji bagi Allah yang memberikan saya kelebihan dibandingkan orang lain. Orang yang mendengar doanya mengatakan, "Kamu tuh penuh kekurangan, kok kelebihan dari apa? Dari Allah kamu ucapkan alhamdulillah." Kata beliau, "Mungkin engkau melihat fisik saya sakit, tapi hati saya sehat mengingat Allah Subhanahu wa taala." Di luar sana banyak orang yang fisiknya sehat tapi hatinya mati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menentukan adalah hati. Kalau ini baik, semuanya jadi baik. Kalau hatinya buruk, maka semuanya ikutan sakit. Kalau hatinya sakit, semuanya ikutan sakit. Buktinya apa? Coba ibu-ibu bapak waktu pengantin baru.
Hati itu menentukan. Masa gimana tuh? Biar asin masakan istrinya, tetap dia bilang enak. Oh gitu, Karena pengantin enak, baru. enak perasaannya. Hmm. Kalau sekarang biar enak masakan istrinya, lebih suka makan di warung. Oh, sama juga. Waktu masih Kenapa? pengantin baru, waktu kesandung istrinya, Oh. yang disalahin batunya. Waduh. Pas kira udah pengantin lama, kesandung Di mana istrinya. matamu? Iya ditanya istrinya, matamu taruh di mana katanya. Sampai Itu kesandung. pengalaman Ustaz, Bapak-Bapak. Bukan, pengalaman enggak. ceramah. Enggak, Masya Allah. Makasih Kenapa banyak. sih? Nah ini ada kita lanjut Ya. Ustadz Maulana nih Ya. ya. Karena kata-kata yang berikutnya juga ini bisa berbahaya karena bisa menghambat rezeki. Oh. Ada orang yang bilang, orang mungkin diuji banyak. Mungkin semua orang pasti pernah diuji ya. Kalau nggak diuji itu nggak mungkin, berarti dia nggak hidup. Bener gak juga sih? Ya? Oke, dan diuji dia udah nggak sanggup, dia bilang, ya Allah aku udah nggak mampu lagi. Itu jatuhnya ngeluh. Oh gitu. Aku kayak nggak mampu lagi. Terus kira-kira apa kata-kata yang tepat? Kita coba panggil Ustadz Afif. Gimana tuh? Silakan Ustadz Afif dijawab. Ngeluh. Tepuk tangan buat Ini Ustadz pernah ngeluh nggak ini? Afif. Masya Enggak dong, aku Allah. gak mau ngeluh-ngeluh. Gak pernah ngeluh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyaru syaru jazu'a. Wa idza mas'ul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia, ibu, bapak, kita semua pemirsa memang diciptakan berkeluh kesah. Ya, kalau dikasih buruk, dia selalu mengadu kepada Allah. Giliran dikasih nikmat, lupa sama Allah. Memang begitu fitrah manusia. Tapi kecuali mereka orang-orang yang benar di dalam ibadahnya. Mereka yang punya niat yang ikhlas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahasa mampu itu kan dalam kadar manusia, bukan dalam kadar keimanan. Kita melihat tadi pemaparan dari guru kita Ustaz Syam, bahwa ada yang kakinya tidak sanggup, ternyata lebih sanggup ke masjid dari yang punya kaki. Artinya apa? Nah kita hidup kebanyakan mengeluhnya, padahal kalau dihitung harusnya syukurnya lebih banyak. Jadi mulai sekarang jangan katakan saya nggak mampu, saya udah nggak sanggup. Katakan Allah pasti akan mampukan saya. Beserta dengan padanan doanya, Rabbana wala tuhamilna mala taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebani aku sesuatu yang aku tidak sanggup. Kalau memang sampai saat ini barangkali penderitaan, barangkali ujian, kondisi keluarga kita memang sedang diuji, pasti kita sanggup melaluinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika kita diuji itu adalah keinginan Allah agar kau kembali kepadanya. Berapa banyak orang gagal dalam bentuk kesyukuran tapi ternyata sukses dalam ujian. Saya kasih contoh. Rata-rata orang yang punya duit barangkali, mohon maaf, orang yang punya duit miliaran lupa jalan ke masjid. Barangkali itu. Kebanyakan orang yang dalam keadaan bahagia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah ada di UGD, betul Bu? Kalau sudah ada di rumah sakit, kalau sudah ditimpa, apa yang disebut? Ya Allah, ya Allah. Betul nggak? Artinya kadang-kadang keluhan itu selalu bentuknya kalau kita dalam kondisi diuji. Padahal ketika dalam keadaan syukur pun kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Tidak ada kata tidak sanggup, yang ada hanyalah kita harus mencari cara problem solving terhadap persoalan kita pribadi. Ini membutuhkan kekuatan hati, kekuatan mental, dan salah satu problem solving adalah cari circle yang baik. Kalau memang tidak mampu di satu tempat, coba cari tempat yang lain yang kemudian barangkali ada teman, kolega, tetangga yang membantu di dalam persoalan kita. Jangan hidup sendirian. Jangan merasa bisa sendirian. Kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita tidak mengajak yang lain. Percayalah bahwa manusia itu zon politikal. Wah, Masya Allah. Apa tuh? Manusia itu adalah orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Sejak kapan jenazah jalan sendiri, Bu? Pernah lihat gak? Ada jenazah jalan sendiri. Jenazah sesombong apapun Firaun, dia butuh tentengan dari orang lain. Dia butuh jinjingan terhadap jenazahnya. Dia butuh diantar ke kuburan. Dalam hal ini ketika kita tidak mampu, mulai saat ini insya Allah katakan saya mampu. Jangan sampai saya tidak mampu. Jadi jawabannya harus diganti. Ya Allah aku sudah tidak mampu. Jawabannya apa? Insya Allah saya mampu. Wow, 1, 2, 3. Insya Allah
saya mampu. Nah, daripada keluhan, aduh, nih ada informasi menarik nih buat jamaah yang di rumah. Alhamdulillah ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli. Mau Oke. tahu? Mau tahu. Silakan Mas Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Waduh, Masya Allah, lagi kenapa Ibu? Saya perhatiin Ibu dari tadi megangin kaki, bahu. Kenapa Bu? Kemarin bersih-bersih rumah seharian Mas. Pegel, bolak-balik naik tangga, angkat-angkat galon, badan langsung pegel semua. Nyeri di otot, sendi juga. Oh Masya Allah, pas banget Bu ya. Saya punya solusi baru. Paramex nyeri otot hot cream bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Sini Bu ya, aku contohin nih cara pakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Paramex nyeri otot hot cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat. Pas kondisi badan pegel-pegel Bu. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam. Bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga nggak lengket ya, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda tuh aromanya bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya Mas. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bu, betul banget. Ibu cobain dulu ya di pergelangan ya. Izin Ibu. Aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa dibeli di mana Mas? Bisa dibeli di apotek terdekat atau cek di e-commerce juga banyak ya. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegal rindu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya. Alhamdulillah. Jadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah channel dulu. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Yang di rumah tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.